صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وغرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وأماته وخانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والملائكة المقربين وسادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا صدقين الشهداء والشهداء الصالحين العارفين بالله المقربين عند الله وجميع من شيخنا وشيخهم لمن أوصانا بسم خير ولمن أوصانا صام بالدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا جدادنا جداتنا وأصولنا وفرنا شؤون الله لنا ولهم ولهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 35 ya. Halaman 35. Habis radhiyallahu anhu tuh di tengah-tengah. Radhiyallahu anhu yang kedua yang di bawah. 6 baris dari bawah. Wa bu'da nazriha anna maslahata beniha. Jangan lupa prinsip-prinsip nahwnya. Wa bu'da nazriha tu bu'da itu dari fa'adrakat ya, dari fa'adrakat dia. Fa'adrakat bisa khibi ra'iha wa bu'da, bisa juga wa bu'di karena ada bi ya. Fa'adrakat bi saqibi ra'iha wa bu'di ay wa bi bu'di. Ada ataf tuh wa-nya wa bu'di itu dari bisa khibin ya, bisa khibi. Fa'adrakat dan mendapati itu ibunya Imam Syafi'i. Fa'adrakat dhamirnya hiyah ya. Fa maka adraka mendapati itu ada tak ta'nis dhamirnya hiyah berarti ibunya Imam Syafi'i. Fa adrakat maka mendapati ibunya Imam Syafi'i itu bisa khibi ra'iha dengan sebab ketajaman pemikirannya. Saqib ya. Saqib itu seperti kilat menyambar, saqib ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mas-tariq an-najmus saqib, bintang yang gemerlapan, saqib. An-najmus saqib itu bintang yang gemerlapan atau juga bintang yang berjalan, yaitu komet ya. Jadi ada bintang, ada komet. An-najmus saqib adalah bintang yang berjalan ya. Jadi saqib itu dengan ketajaman ra'iha pandangannya. Jadi seseorang harus punya pandangan seperti bintang, harus terang ya. Dengan sebab itulah ibunda Imam Syafi'i itu mendapati ide ya. Wabu'di dan jauh nazriha pandangannya, pandangan masa depannya ya. Dan jauh pandangannya ke depan itu anna maslahata beniha, bahwasanya kemaslahatan anaknya itu, maslahat itu kebaikan ya. Bahwasanya kebaikan buat anaknya itu taqtadi minha itu ikut kepada dirinya ya. Berasal darinya, tak ikut kepada dirinya. Taqtadi itu ngikut ya. Jadi keselamatan anaknya ini yaitu Imam Syafi'i yang masih kecil itu tergantung kepada ibunya. Ya. Setelah bapaknya itu meninggal, enggak lama setelah Imam Syafi'i itu lahir ya. Yang di atas tuh, ba'da maulidi Syafi'i biqalilin. Jadi bapaknya itu yang namanya Idris mati atau meninggal enggak lama setelah lahirnya Imam Syafi'i. Anna maslahata beniha taqtadi minha, bahwasanya kebaikan anaknya itu taqtadi minha tergantung daripadanya ya.
Apa ini? Wabadinal anna maslahat. Taqtadi minha nih, minha kembali kemana nih? Taqtadi tergantung minha darinya ya. Antusafirah, yaitu dia untuk hendak dia berjalan ya, yaitu dia akan berjalan melakukan perjalanan, dia itu wabniha dan anaknya, dia ibunya Imam Syafi'i dan anaknya dia, ila Makkah kepada Makkah, wal baqa'i fiha ya. Antusafira wal baqa'a ya, antusafira ila Makkah wal baqa'a, bisa wal baqa'a fiha, bisa wal baqa'i fiha, dan menetap di Mekah itu ya. Mengapa dia harus menetap di Mekah? Li'annaha ardu abaihi wa ajdadihi, karena Mekah adalah bumi tempat bapak-bapaknya Imam Syafi'i dan kakek-kakeknya. Li'annaha mautinul ulama, dan juga dikarenakan Mekah itu dulu mautinul ulama, itu negeri para alim, wal fuqaha'i dan para fikih, ahli fikih, wasyu'ara'i dan para ahli syair ya, wal adibba ya, wal adibba'i dan para ahli adab. Ahli adab itu ahli disiplin ilmu ya. Bukan cuma adab dalam arti tata krama, tapi juga disiplin ilmu. Adab itu artinya disiplin ilmu. Kita belajar nahwu, belajar shorof itu namanya belajar adab. Karena otomatis dengan belajar nahwu dan shorof itu pasti ada tata cara, ada nasihat, ada step-step yang harus dilangkahi, itu namanya adab. Adab itu gampangnya disiplin ya, belajar disiplin ilmu. Sebelumnya itu wasyu'ara dan para syair ya, para ahli syair. Mengapa syair begitu penting di dalam ilmu bahasa Arab ya? Karena dengan syair itu kan murni asalnya dari Arab ya. Ilmu-ilmu syair, jadi kenapa Quran itu bentuknya seperti syair? Karena memang Quran itu salah satu i'jaz Quran, salah satu bentuk mukjizat daripada Al-Quran adalah mengalahkan ahli-ahli syair yang pada zaman Nabi itu dijadikan kebanggaan. Semakin bagus syair-syairnya itu, maka semakin dijadikan kebanggaan. Jadi setiap tahun itu selalu ada perlombaan sayembara bikin syair yang terbaik, memuji-muji Allah, atau juga memuji-muji patung-patung itu, Tuhan-Tuhan itu, Lata, Uzza, Manat misalkan. Nah itu syair-syair yang paling bagus itu ditaruh di Ka'bah, di dinding Ka'bah, untuk dipamerkan dari si Ano, dari Bani Ano ya. Maka baninya itu akan bangga karena ditaruh di Ka'bah, itu hasil karya sastrawan dari bangsa tertentu. Sampai kayak gitunya dulu ya. Nah dengan syair tersebut, maka seseorang bisa tahu asal muasal bahasa menurut orang Arab yang asli. Apa artinya wajib, apa artinya harus, apa artinya ilmu misalkan, apa artinya tidur, bermakna apa. Menurut orang Arab tidur itu apa ya. Kata-kata tertentu misalkan qadha, menurut orang Arab qadha itu artinya apa ya. Jadi pentingnya syair itu adalah untuk mengetahui uslub atau bentuk asli daripada bahasa, asal bahasa ya. Banyak contoh-contoh syair kalau kita belajar itu yang mengajarkan asal bahasa atau bahasa dalam arti hakikat ya. Seperti misalkan Rabbun, Robba, mengasuh, bisa mendidik ya. Jadi Rabbun nggak mesti bermakna Tuhan. Allah Rabbun juga bisa untuk orang. Kama Rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua kita mendidik. Jadi Rabbun itu pendidik ya. Itu asal muasal bahasa, pentingnya dari syair itu ya. Lebih banyak lagi dari itu contohnya. Lian sya'a, untuk apa? Lian sya'a, supaya tumbuh ya. Li kalau muncul di fi'il yan sya'a ya, asalnya kan yan sya'u. Maka li ini bukan li isim ya, bukan li ciri isim, tapi li-nya itu huruf nasab ya. Artinya lamukai ya. Jadi an-nawasibu asyarah, huruf-huruf nasab yang menyebabkan nasab pada fi'il mudhari itu ada 10. An, lan, izan, kai, wala, mukai. Nah ini lama lamukai ya.
Lamuka itu artinya lam mengandung kata kai. Kai itu supaya. Ya. Jadi li itu supaya, bukan li dalam arti untuk. Ya. Kalau li dalam arti untuk itu untuk isim. Lillahi untuk Allah, li Muhammadin untuk Muhammad atau milik Muhammad, li Zaidin milik Zaid atau untuk Zaid. Itu li. Li yang nempel pada isim. Ya, tapi ini bukan lian sya'in tapi lian sya'a. Jadi li-nya ini adalah huruf nasab. Ya, yan sya'u jadi yan sya'a. Penting tuh ya. Li yan sya'a. Jadi li ini bisa nempel pada isim, bisa nempel pada huruf ya. Tapi bukan li yang sama, itu li yang berbeda. Kalau li pada isim yaitu jadi ciri isim, huruf khafat. Kalau li yang muncul pada fi'il mudhari itu li namanya huruf nasab, amil nasab. Ya. Liyan sya'a agar supaya tumbuh. Siapa? Asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i. Ya. Fiha di Mekah tersebut nasy'atan arabiyyatan khalisatan, dengan pertumbuhan yang arabiyah, yang asli orang Arab, khalisatan yang murni. Ya. Arabiyatan yang asli orang Arab, dengan budaya Arab, khalisatan yang bersih, yang murni. Budaya Arab yang murni itu banyak. Ya. Jadi walaupun mereka itu disebut jahiliyah bukan berarti bodoh-bodoh benar. Ya. Mereka sebelum adanya Nabi Muhammad sudah ada Darun Nadwah, tempat berunding, namanya Darun Nadwah. Ya. Dar itu rumah, An-Nadwah itu bisik-bisik, berunding. Jadi kalau mereka mau berunding, mau bisik-bisik, itu ada rumahnya dia, semacam balai rakyat. Ya. Begitu juga justru mereka itu mengubur perempuan hidup-hidup, anak perempuan yang baru lahir, bukan karena kebodohan mereka, justru karena mereka itu khawatir perempuan itu menjadi aib, ya. Karena mereka ini bangsawan. Ya, kalau lahir laki itu bangga karena bisa diajak untuk berperang, dilatih memanah dan lain sebagainya, dilatih berkuda. Nah, kalau perempuan menurut mereka itu nggak ada masa depannya. Gitu. Mereka itu nggak kepikiran bahwa anak perempuan adalah induk. Yang mereka pikirin adalah gengsinya itu. Kalau punya anak perempuan itu malu, ya, karena nggak bisa diajak berperang begitu. Yang dipikirin itu doang, berperang. Tujuannya mulia untuk melindungi Baitullah, untuk juga melindungi bangsa, suku. Ya. Sebenarnya tujuan mulia, tapi dengan cara yang salah. Makanya dibilang jahiliyah, bodoh. Bukan dalam arti bodoh kayak orang Afrika zaman dulu primitif, bukan. Ya. Kayak di film-film tuh yang orang Afrika yang nggak ngerti apa-apa tuh. Ya, banyak film-film soal Afrika tuh ya. Bukan kayak gitu yang dimaksud jahiliyah, tapi jahiliyah itu pinter sebenarnya. Cuman yang dimaksud bodoh itu adalah menyekutukan Allah, menyembah patung, itu bodoh di situ ya. Sesuatu yang nggak wajib disembah atau sesuatu yang nggak bisa bergerak tapi disembah, bodohnya di situ. Tapi bukan berarti mereka itu primitif. Mereka pinter, mereka bangsawan ya. Banyak yang ahli syair, banyak yang ahli bangunan, ahli berperang, ahli bikin pedang, ya. Ahli dagang, bahkan ngerti urusan-urusan bahan dari Cina, bahan dari India, mereka paham. Cara hitung-hitungan, uang emas, uang perak, mereka ngerti. Gitu. Bahkan sebagian dari pembesar-pembesar Quraisy itu pada jaga nulis baca, ya, jago tulis dan baca. Itu Arabiyatan khalisatan, budaya Arab yang murni. Yaitu orang Arab biasanya berani, ya. Orang Arab itu berani membela kaum, solidaritasnya tinggi, walaupun kadang-kadang membabi buta. Jadi karena solidaritas antar sukunya itu tinggi, nah kadang-kadang dijadikan alat untuk dibentur-benturkan oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi dibentur-benturkan antara satu suku dengan suku yang lain, karena ada fanatisme kesukuan. Ya. Itu hebatnya orang Arab. Ya. Jadi melindungi suku, melindungi bangsa, melindungi kaum perempuan, ya. Sama sahabat-sahabat juga begitu. Kalau ada istilah kita tuh biar tekor asal kesohor. Nah itu Quraisy banget tuh, ya. Dibela-belain kalau ada tamu dari luar itu dibela-belain, diada-adain, dibisa-bisain. Ya. Dijamu khamar, dijamu perempuan, dijamu tari-tarian segala macam. Ya. Itu orang Arab. Artinya mereka itu hebat. Waliyakhuza, dan untuk mengambil itu Imam Syafi'i, wali dan supaya untuk, ya. Jadi boleh juga diartikan untuk memudahkan, ya. Waliyakhuza, dan supaya mengambil
yaitu Imam Syafi'i minal ulum daripada ilmu-ilmu, wal fununi dan cabang-cabang ilmu. Ada ilmu, ada cabang-cabang ilmu, ya. Misalkan yang dimaksud dengan ulum itu ulumul lughah, ilmu bahasa. Nah, funun itu cabang ilmu bahasa itu banyak, ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada mantik. Jadi ulum itu induknya ilmu, funun itu cabang-cabang, ya. Ilmu fikih segala macam, ya. Masya'a, apa yang ia kehendaki. Jadi Imam Syafi'i dengan dipindahkan ke Mekah, nanti dia mau belajar apa aja gampang. Maksud ibunya begitu, ya. Karena kenapa ya? Di Mekah tuh dulu banyak ulama. Bahkan masih ada tabi'in atau minimal tabi'in, yaitu orang yang mengikuti para tabi'in. Disitulah Imam Syafi'i nanti di Madinah ketemu Imam Malik, ya. Habis dari Mekah ke Madinah. Wa in kanatil hayatu, wa in dan sekalipun, ya. Bukan ini jika, tapi sekalipun. Nanti in itu ada istilah-istilahnya. Ada peruntukan in itu. Kalau kita belajar nahwu lebih lanjut, ya. Wa in kanat, dan sekalipun kanat adalah apa, al hayatu itu hidup, fi Palestina, di Palestina, afdola itu lebih utama, bin nisbati jika disandarkan laha kepada itu ibunya Imam Syafi'i, syakhsiyan secara pribadi. Maksudnya gimana? Sekalipun ibunya Imam Syafi'i itu sadar bahwa hidup di Palestina itu buat dia lebih enak, lebih utama. Kenapa? Karena Palestina itu negeri asal dari kaum ibunya, dari kaumnya itu, ya. Maka tentu ibunya Imam Syafi'i merasa lebih aman di Palestina. Tapi dia bela-belain pergi ke Mekah demi anaknya. Itu maksudnya. Lianna, karena bahwasanya Palestina itu Palestina, ardu qaumiha, yaitu negeri kaumnya. Minal azdiyin, daripada Bani Azdi, ya. Jadi hidup di Palestina itu lebih enak sebenarnya karena itu negeri keluarganya, nggak asing buat dia. Illa annaha, akan tetapi dia, ya. Illa akan tetapi annaha, bahwasanya ia fadalat, fadalat mengutamakan, ya. Bisa fadalat, bisa faddalat, ya. Faddalat itu didobel, faddalat, farraha yufarrihu, faddala yufaddilu. Faddalat mengutamakan, antantakhila, untuk berpindah, tantakhilah, intaqalah, ya. Makanya kalau orang meninggal di makam tuh ditulisin intaqalah. Intaqala ila rafi'il a'la, telah berpindah kepada zat yang maha agung. Maksudnya udah meninggal, ya. Kalau di makam-makam wali itu suka ditulisin intaqala ila rafiqil a'la, as-sayyid ini pada tanggal sekian. Telah berpindah, telah berpulang, gitu. Antantakhila, intaqala yantakhilu, antantakhila, untuk dia berpindah, bisyafi'i, bersama Imam Syafi'i, ar-radi'i, yang sedang menyusuh, ya. Ar-radi'i, yang sedang menyusuh. Maksudnya itu at-tifl, ar-radi' itu at-tifl, masih anak-anak, ya. Walaupun udah lewat masa menyusu, tetap masih dihitung anak-anak. Karena kadang-kadang orang ada yang sampai menyusu tuh 2 tahun masih ada. Bahkan udah gede masih ada yang nyusu, masih ada. Kalau nggak dididik di sapih itu ada. Sebagian orang kampung tuh anaknya udah gede, udah sekolah SD masih disusuin. Kadang-kadang ada itu, ya. Karena anaknya ini manja, bapaknya misalkan ke Malaysia. Nah, ibunya ini nggak tegaan, ya. Atau kadang-kadang ibunya bloon. Nah, itu anjurannya kan kalau dalam Islam 2 tahun disapih. Nah, ini anaknya udah SD masih nyusu mamanya, itu ada sebagian di kampung, ya. Atau kalau nggak kekepan sama emaknya nggak bisa tidur, ada anak-anak kayak gitu. Nah, cuman biasanya nggak bagus pertumbuhannya, biasanya agak-agak letoy orangnya. Bisyafi'i ar-radi, pada Imam Syafi'i yang masih bayi, masih bukan bayi, ya, masih balita, ya.
Sebenarnya Imam Syafi'i itu nggak balita-balita amat ketika pindah, karena Imam Syafi'i dalam riwayat itu lahir setelah 2,5 tahun di kandungan ibu ya. Kalau kita bayi biasa udah biru lewat dari bulannya aja ya. Ada saya punya saudara tuh sampai sekarang anaknya masih di rumah sakit, mukanya bengap biru. Padahal baru lewat sehari. 9 bulan lewat 1 hari udah pecah ketuban, mukanya bengap biru. Ya. Di rumah sakit udah hampir seminggu. Tapi Imam Syafi'i 2,5 tahun di kandungan, hebat bener. Ya. Berarti kuat banget. Ya. 2,5 tahun di kandungan. Ada beberapa bayi yang memang kayak gitu. Ya. Makanya di dalam beberapa mazhab, ya. Di dalam beberapa mazhab itu ada yang bayi itu hitungannya 2,5 tahun paling lama di kandungan, 2,5 tahun. Apalagi zaman dulu mungkin belum ada istilah sesar, ya. Keluar susah, terus ibunya juga merasa nyaman-nyaman aja, nggak ngerasa sakit, nggak. Itu sampai 2 tahun itu bisa di kandungan, bisa aja ya, nggak menutup kemungkinan. Min Ghazata, dari Ghaza, ila Asqalan, kepada Asqalan, dari Ghaza ke Asqalan ya. Pertama pindah dulu dari Ghaza ke Asqalan, dari kampung ke kota gitu ya. Dari kampung ke kota, urban, apa kalau bahasa itunya, urbanisasi, dari kampung ke kota dulu ya. Walamma balagha Syafi'i atsaniyata min umrihi, dan ketika Imam Syafi'i sampai 2 tahun daripada umurnya ya. Ini kalau di sini ngitungnya Imam Syafi'i normal nih ya. Kalau pengarang kitab ini orang yang tidak percaya bahwa Imam Syafi'i 2,5 tahun di kandungan ya. Berarti Imam Syafi'i katakanlah 1 tahun ya, 12 bulan di dalam kandungan kalau menurut pengarang kitab ini ya. Walamma balagha Syafi'i atsaniyata min umrih, atau hitungan dia lahir 2 tahun berarti 4 tahun kalau dihitung keseluruhannya. Bisa juga begitu ya. 2 tahun dihitung di dalam kandungan, 2 tahun di luar kandungan, berarti usia keempat ya. Tapi dihitung usia kedua gitu. Walamma, dan ketika balagha, sampai siapa, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, kemana, atsaniyata, akan 2 min umrihi, daripada umurnya itu, umur kedua, maksudnya 2 tahun, karena umur dihitung daripada per tahun ya. Zahabat bihi, zahabat maka pergilah ia, yaitu ibunya Imam Syafi'i, zahabat kembali ke ibunya Imam Syafi'i, bihi dengan Imam Syafi'i itu, ila Makkah, kepada Makkah ya. Wa aqamat biha, dan menetap, aqamah itu bermukim, menetap, biha di Mekah itu. Walam tazal, dan senantiasa, asalnya lam tazal itu walam dan tidak, tazal tergelincir, maksudnya senantiasa ya. Tidak tergelincir maksudnya senantiasa. Tar'ahu, mengawasi, tapi mengawasinya dalam arti baik ya. Ada istilah haimana yuhaiminu fahuwa muhaimin, itu mengawasi dalam arti memantau ya. Kalau mengawasi dalam arti memantau itu konotasinya nggak bagus. Misalkan ada anak agak-agak bandel, nah ibunya tuh ngawasin itu namanya haimana yuhaiminu fahuwa muhaimin, mengawasi ya. Tapi kalau tar'ahu itu mengawasi dalam arti membimbing ya. Seperti seorang gembala kambing menggembala kambing, itu namanya tar'ahu ya. Jadi mengawasi dalam arti membimbing ya. Apa kalau bahasa Indonesianya tuh? Mengawasi dalam arti membimbing ya. Merawat. Wa tursyiduhu, dan membimbing ya. Tar'ahu membimbing, wa tursyiduhu dan membimbing, sama maknanya tapi beda, pendalamannya beda. Kalau tursyiduhu itu membimbing ketika Imam Syafi'i itu belajar baca, belajar ngomong, nah itu tursyiduhu. Atau juga ketika Imam Syafi'i melakukan kesalahan misalkan, itu namanya tursyiduhu. Tapi kalau tar'ahu itu misalkan Imam Syafi'i itu dilepas ke masjid, itu dari luar diliatin nama ibunya, itu
dianterin ke ulama, diliatin lagi ngaji, itu namanya tar'ahuf. Kalau tursyiduhu, dia lagi belajar, dibimbing, namanya tursyiduhu. Ya. Jadi sama-sama membimbing tapi maknanya beda. Ya. Hatta sehingga asbaha, jadilah. Ya. Asbaha bimakna kana. Jangan lupa tuh, asbaha itu akhwatnya kana. Ya. Asbaha adalah akhwatnya kana, saudaranya kana. Kana itu artinya adalah. Ya. Asbaha dan pagi-pagi, maksudnya dan jadilah dia. Ya. Hatta sehingga asbaha jadilah ia aliman, seorang yang alim, mujtahidan yang mujtahid. Ya. Gampangnya artiin mujtahid. Mujtahid itu diambil dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh. Tapi dalam artian mujtahid ini adalah seseorang yang memiliki fatwa, itu namanya mujtahid. Ya. Nanti ada tingkatan-tingkatan itu mujtahid. Dah 36. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Asy-Syafi'i dibaca Asy-Syafi'i juga? Qala itu berkata, siapa fa'ilnya itu al-Imamu, ya. Asy-Syafi'i itu jadi badal dari al-Imamu, ya. Jadi berkata sang imam, siapa imam itu? Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, badal jadi pengganti, ya. Makanya bacanya Asy-Syafi'i. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Radhiya itu bentuk fi'il madi tapi maknanya doa, ya. Radhiya bukan telah meridhai tapi supaya atau agar Allah meridhai, ya. Sama kayak syafakallah, ya. Syafa itu kan fi'il madi. Bukan artinya telah menyembuhkan engkau, tapi semoga Allah menyembuhkan. Jadi fi'ilnya fi'il madi, maknanya doa, ya. Kenapa pakai fi'ilnya fi'il madi? Maknanya itu supaya dikabul, ya. Supaya dikabul dan husnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu pasti mengabulkan. Syafakallah. Begitu juga hafizahullah, ya. Hafizah telah menjaga Allah, ya. Hafizahu telah menjaga dia Allah. Maknanya bukan telah menjaga tapi supaya Allah menjaga, gitu. Supaya Allah menjaga beliau, supaya. Fi'ilnya fi'il madi tapi maknanya doa, ya. Berkata Imam Syafi'i apa? Fa itu maka, khafat takutlah, ya. Maka takutlah dia, fa khafat maka takutlah dia. Siapa? Ummi, ibuku, ya. Maka ibuku takut. Apa? Ala dhai'ati, atas apa? Alayya, bukan ala, ya. Alayya. Maka ibuku khawatir, takut. Alayya, atasku itu, alayya, atasku. Ad-dhai'ata, yaitu kesempitan, ya, kesengsaraan. Ad-dhai'ah itu kesempitan, kesengsaraan. Atau doa itu bisa diartikan halak, ya, binasa, ya. Ibuku khawatir aku itu binasa, rusak, ya, doa. Waqalat, dan berkata ibuku itu, waqalat dan berkata dia, ibuku itu, ya. Ilhaq, ya, atau alhik, ya. Ilhaq, ya, ilhaq, bukan alhik, ilhaq. Kalau alhik tuh ikutilah, tapi kalau ilhaq menyusullah, ya. Lahiqa yalhaqu luhuqan. Ilhaq menyusullah atau ikutlah, ya, atau bergabunglah, ya, bi ahlika dengan keluargamu, ya. Fatakuna maka engkau akan menjadi mislahum, seperti mereka. Maksudnya fatakuna dan supaya engkau menjadi seperti mereka, fatakuna. Bergabunglah dengan keluargamu yang ada di Mekah dan jadilah seperti mereka, orang-orang Mekah, min ahli bait, ya.
Fa inni karena aku khawatir, akhafu fa ini karena sesungguhnya aku akhafu khawatir ya. Fa ini maka karena sesungguhnya aku akhafu khawatir. Khawatirnya adanya di akhafunya bukan fa ininya. Fa ini karena sesungguhnya aku akhafu khawatir ayyaghliba ini ayyughlabu ya. Ayyughlaba karena aku khawatir ayyughlaba yaitu rusak. Rusak. Asalnya dikalahkan ya. Ayyughlaba itu dikalahkan. Ayyughlaba rusak ala nasabika atas keturunanmu, garis keturunanmu. Maksudnya apa itu? Karena aku khawatir garis keturunanmu ini akan pudar gitu maksudnya. Kalau kamu enggak seperti mereka. Banyak sekarang keturunan Rasulullah tapi tidak berjalan di atas garis Ahlul Bait, banyak. Itulah sebabnya salah satunya alasan daripada Al-Habib Anis mengutus Habib Umar bin Hafiz dulu tahun 97 karena merasa khawatir bahwa habaib itu hidupnya enggak seperti datuk-datuknya pada kehilangan arah. Maka perlu terjun orang yang alim, yang besar. Jadilah Habib Umar bin Hafiz seperti sekarang itu. Itu ada sejarahnya. Jadi Habib Anis itu minta ke Mekah itu, ke Jeddah, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Mengadu tuh di Indonesia, di negeri kami itu para habaib udah langkahnya itu udah banyak yang keliru, bahkan sampai ada yang kawin sama orang Kristen katanya. Bagaimana nih supaya engkau menturunkan satu pendai yang bisa mengembalikan jalan para habaib di Indonesia? Maka diutuslah Habib Umar. Pada saat itu Umar yang mana? Umar banyak katanya. Maka ditunjuk Umar bin Muhammad bin Salim. Pada saat itu Habib Umar masih belajar. Bahkan beliau anak yatim. Jadi orang agak-agak ragu-ragu. Bisa nggak nih Umar megang Indonesia? Kata Habib Abdul Qadir, Umar ditemenin Ali Al-Jufri. Makanya Habib Ali Al-Jufri itu jadi CS sampai sekarang. Ya. Jadi Habib Ali Al-Jufri itu hitungannya adik kelas, tapi jasa Habib Ali Al-Jufri sangat besar. Ya. Jadi Habib Umar bin Hafiz pertama ke Indonesia tahun 97 atas utusan dari Habib Abdul Qadir atas permintaan Habib Anis. Ya. Jadi Habib Umar bin Hafiz ke Indonesia tahun 97 pertama kali bareng sama Habib Ali Al-Jufri. Ya, itu sejarahnya. Makanya gantinya kemarin itu Habib Umar nggak ada, gantinya Habib Ali Al-Jufri. Ya. Sudah selesai. Jalan nggak? Fajahazatni ummi ila Makkah. Fajahazatni didobelin fajahaza ya. Fajahazatni maka ia mempersiapkan aku, fajahazatni maka ia mempersiapkan aku. Maksudnya maka ibuku mempersiapkan aku ya. Fajahazatni maka mempersiapkan aku ummi ibuku ila Makkah untuk berjalan ke Makkah ya. Jadi ibunya tuh karena khawatir kerusakan Imam Syafi'i maka dibawalah ke Mekah. Nah itu beberapa kutipan Imam Syafi'i ke perjalanan dari desa ke kota ya. Sedikit lagi. Asy-Syafi'i fil Hijaz. Imam Syafi'i di Hijaz. Hijaz makna Hijaz itu di mana? Hijaz itu yang terkenal Makkah Madinah ya. Jadi ada istilah Hijaz itu negeri buat Makkah dan Madinah. Qadha Syafi'iyyu berlalu Imam Syafi'i itu atau melalui Imam Syafi'i itu ya. Ayyamat tufulati itu hari-hari ketika beliau kecil.
Imam Syafi'i melalui hari-hari kanak-kanaknya, ya. Melalui hari-harinya sebagai anak-anak. Wal murahaqati, murahaqati dan murahik. Ada istilah tifel anak-anak, ada istilah murahik. Murahik itu sebelum balik, ya. Jadi ada istilah murahik itu sebelum balik, atau murahik itu sudah balik, ya. Jadi ada tiflun itu anak-anak dari balita sampai tahun ke-9. Ada lagi murahik itu artinya 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah itu 9 tahun. Kenapa ngitungnya 9 tahun? Karena ada orang yang 9 tahun itu udah mimpi basah kalau laki. Kalau perempuan 9 tahun ada yang udah head, tuh murahik namanya. Jadi udah balik, ya. Itu hitungannya udah dewasa itu. Makanya Siti Aisyah dinikahi Rasulullah umur berapa? Umur 9 tahun. Tapi dicampurin, di rumah tanggain baru pada usia 13 tahun. Jadi boleh kita nikah sama anak 9 tahun. Misalkan itu anak udah ketahuan head, maka kita nikahin, boleh, ya. Tapi dicampurinnya pada usia 13 tahun. Berarti nunggu berapa tahun? 4 tahun, ya. Itu Nabi nikahin Siti Aisyah umur 9 dan dicampurin umur 13, diajak rumah tangga. Jadi boleh kalau ada bapak misalkan takut kehilangan anaknya, ini takut kehilangan jodohnya, dinikahin sama yang demen sama dia, boleh-boleh aja. Kayak di kampung-kampung masih ada begitu, anak-anak kiai itu 9 tahun udah dinikahin. Tapi rumah tangganya nanti kalau udah gede 13 tahun. Artinya itu anak kalau mau dibawa boleh-boleh aja, mau diapain juga boleh, ya. Tapi syariatnya untuk satu rumah itu usia 13 tahun. Itu Nabi, ya. Itu namanya murahik. Murahik itu adalah baligh, ya. Wasyababi dan pemuda. Nah, kalau pemuda umur 17 sampai 40 tahun itu pemuda masih, ya. Jadi 40 tahun tuh belum tua, belum pemuda. Kalau pemain bola 40 tahun masih baru pensiun, kan. Masih pemuda, masih produktif, syabab, ya. Syabab itu masih pemuda. Makanya kalau dibilang kepada para pemuda tuh maknanya bapak-bapak juga pemuda, ya. Beda lagi kalau para remaja. Kalau remaja masih kecil. Remaja tuh anak-anak, adik-adik tuh remaja. Tapi kalau pemuda dari kita ngitungnya sampai ke bapak-bapak yang punya anak 3 masih pemuda. Masih produktif namanya. Jadi ada tifil, ada anak-anak, bocah, ada murahik yaitu anak yang baru gede, ABG, wasyabab dan pemuda, orang yang udah dewasa. Ada lagi nanti syekh itu umur 40 sampai dengan meninggal, namanya syekh, ya. Wa mu'zami hayatihi, dan sebagian besar daripada hidupnya. Mu'zam itu agung, ya. Sebagian besar daripada hidupnya itu, jadi banyak hidup Imam Syafi'i itu fil aradil hijaziyah, pada negeri-negeri Hijaz. Jadi usia Imam Syafi'i kebanyakan habis di Mekah dan Madinah. Nah, kalaupun kemudian meninggal di Mesir karena pada usia-usia akhir-akhir beliau akhirnya pindah ke beberapa negeri belajar. Jadi banyaknya sebenarnya Mekah Madinah. Jadi beliau sebenarnya asli Mekah Madinah. Jadi kalau dibilang mazhab Imam Syafi'i itu sebenarnya ya mazhabnya Imam Mekah dan Madinah. Adapun perubahan di akhir-akhir itu setelah beliau berpindah. Tapi itu nggak lama, nggak banyak. Wa kama alimna, dan sebagaimana kita tahu, annahu bahwasanya nazala awwalama nazala bi Makkah. Nazala itu tinggal. Awwalama nazal, pertama kali beliau tinggal bi Makkah itu di Mekah. Nazala itu asal katanya turun, artinya mendarat. Kalau istilah pesawat tuh mendarat. Pertama kali beliau tuh mendarat di Mekah gitu maksudnya. Tapi karena beliau naik darat ya dibilangnya pertama kali beliau tinggal di Mekah. Wa bada'a hayatahu, dan memulai hidupnya itu fiha di Mekah, taliban sebagai penuntut ilmu, ya. Yudarrisul Qur'ana, belajar Al-Qur'an. Yudarris belajar tuh
Yudarris itu bukan cuma belajar tapi membaca, mengulang tuh yudarris. Ya. Makanya dibilang tadarus, ya kan? Darrosa yudarrisu tadarrusan. Tadarrosa ya tadarrusu tadarrusan. Tadarus. Makanya nggak cukup kalau dibilang tadarus cuma baca. Tadarus itu harus ada koreksi. Kita kalau bulan puasa, ayo kita tadarus Quran, nggak cukup cuma baca. Harusnya dikoreksi. Salahnya itu koreksi, bikin halakoh itu. Halakoh bentuknya muter itu, jadi satu baca satu koreksi, satu baca satu koreksi, itu namanya tadarus ya. Orang sekarang salah arti tadarus itu ya artinya baca, bukan. Maka orang yang cuma baca Quran itu habis sholat baca Quran, sebelum sholat baca Quran itu belum tadarus, belum ya. Kecuali dia memang meresapi, dia paham, baru namanya tadarus. Wal haditha, dan juga menderas hadis ya. Tsumma rahala ilal Madinati, kemudian berpindah ke Madinah. Liyatafaqqaha, supaya belajar fikih indal imami Malikin, kepada Imam Malik. Jadi dari Mekah ke Madinah. Di Mekah katakanlah dari 2 tahun sampai dengan 10 tahun ya. Nanti usia 12 tahun itu ketemu Imam Malik, belajar sama Imam Malik. Wakana, dan adalah beliau min hinin ya, dari sejak apa ini? Wakana, dan adalah beliau min hinin, sejak itu ya, min hinin, sejak itu, sejak saat itu. Min hinin li akhirin, sejak saat itu, li akhirin, sampai akhir ya. Nih li akhirin apa bacanya? Yarhalu ilal badiyati, yarhalu, berjalan, ilal badiyati, kepada al badiyah ya. Untuk memulai, ilal badiyah, untuk memulai. Atau al badiyah itu berjalan ke pusat-pusat kota. Nah, litaqwiyatin, supaya menguatkan, maladaihi, apa yang beliau punya, maladaihi, apa yang beliau punya. Ladaihi itu artinya hadapannya, apa-apa yang di hadapannya, maksudnya apa yang beliau punya, minal lughati wal adabi, daripada bahasa dan adab. Jadi belajar bahasa sama belajar tata krama, itu Imam Syafi'i. Maksudnya gini, Imam Syafi'i dari dulu sampai akhir-akhir hidupnya itu cuman belajar menguatkan apa yang beliau memang sudah punya daripada pelajaran bahasa dan juga adab. Jadi beliau tuh seumur hidup itu senantiasa belajar gitu maksudnya. Belajar apa? Memperbaiki bahasa, asal muasal bahasa, dan adab, disiplin ilmu. Makanya wajar beliau bisa ngerti masalah tayamum, bisa ngerti masalah wudhu, bahwa wudhu itu punya ada istilah air mustakmal, bahwa tayamum itu harus pakai debu, nggak cukup pakai tembok. Nah itu ada, itu dari bahasa, itu efek dari bahasa. Begitu juga apabila nggak ketemu air maka harus cari dulu. Nah itu karena beliau belajar bahasa yang dalam, maka beliau punya mazhab kayak gitu. Kalau yang lain ya tayamum ya apa yang ada, tapi tidak sesuai dengan paham Imam Syafi'i. Karena artinya tayamum itu adalah menyiapkan debu ya. Tayamum itu al-qasad, menyiapkan debu ya. Maka debunya harus ada, harus disiapin ya. Wala yakhruju, dan tidak keluar, minal hijazi, dari Hijaz, dari Mekah Madinah, illa nadiran, kecuali jarang-jarang. Jadi nggak pernah keluar dari Mekah dan Madinah kecuali jarang, sedikit ya. Ilal Yamani, kepada Yaman ya, Hadramaut atau sekitarnya. Tarotan, kadang-kadang, wa ilal Irak ukhra, dan kepada Irak ukhra, pada waktu yang lain tuh. Jadi kadang ke Yaman, kadang ke Irak, tapi jarang-jarang, nggak sering. Dan berakhir di Mesir, itu Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.